Yakin dapat harta warisan buat kita jadi bahagia atau mendapatkan musibah? Kenali ada potensi kendala dalam transfer harta waris, yaitu ada 4P. Apa saja? Kita simak penjelasan berikut ini. Salam planners, ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari CP1 Web Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan warisan. Nah, khususnya pada kali ini kita akan mencapai perencanaan transfer harta waris, yaitu disebut dengan estate planning. Nah, sebetulnya apa itu harta? Ya, harta adalah sebuah aset dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Jadi, aset ini bisa berupa aset yang liquid, yang cair, ataupun yang tidak liquid. Ya, contohnya misalnya aset yang liquid, misalnya uang tunai, entah itu dalam bentuk rupiah atau mata uang asing, ya, ataupun yang misalnya seperti saham, obligasi yang tidak ada bentuk fisiknya. Nah, atau reksadana. Kemudian bisa juga kalau misalnya yang tidak liquid itu bisa berupa properti yang pada umumnya. Kemudian apalagi misalnya harta-harta yang berwujud lainnya, misalnya seperti mobil ataupun misalnya logam mulia batangan dan seterusnya. Ya, dan jangan lupa ada kewajiban atau utang di sana. Nah, jadi itu ada harta. Nah, bagaimana tentang harta waris? Ya, harta waris adalah harta yang dimiliki seseorang ketika hidup. Kemudian pemilik ini dipanggil atau meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ini, maka harta ini beserta kewajibannya akan menjadi harta waris. Nah, jadi kalau misalnya menurut para planners ada uang atau harta yang terbentuk setelah pewaris orang ini meninggal dunia, maka apakah itu disebut dengan harta waris? Oke, coba ditulis di kolom komentar ya. Nah, itu adalah harta waris. Nah, sekarang apakah harta waris ini memberikan manfaat yang besar pada ahli waris? Atau mungkin sebaliknya, memberikan musibah? Nah, kita bisa lihat contoh berikut ini. Ya, banyak kasus ya, dengan sedikit kasus di mana ada hal yang terkait tentang harta warisan. Ya, entah itu orang tuanya masih ada ataupun sudah tidak ada. Entah itu terkena pada orang yang ekonomi yang tinggi, yang kaya, ataupun yang biasa-biasa saja. Jadi masalah atau kendala dalam proses transfer harta waris ini tidak melihat status ekonomi, ya, dan tiba-tiba ya bisa terkena pada semua orang. Entah itu dampaknya masalahnya bisa berupa hal yang ringan ataupun mungkin malah menimbulkan kejahatan. Nah, tentunya kita sebagai seorang calon yang memberikan warisan kepada generasi selanjutnya, ya kita tidak ingin itu terjadi, betul kan? Itu di luar harapan kita. Nah, lalu bagaimana dong? Apa yang akan kita lakukan apabila kita dalam posisi sebagai calon pewaris? Apakah kita masih ingin memberikan warisan kepada generasi berikutnya? Atau mending tidak usah? Nah, para planners, pilih yang kelompok yang mana? Apapun keputusan para planners, tentunya harus ada alasan yang kuat. Kenapa ingin memberikan, kenapa tidak ingin memberikan. Betul ya? Oke, jadi sebagian besar orang ingin memberikan. Kenapa? Karena kita bekerja mengumpulkan harta atau aset, ya, tentu pertama untuk biaya hidup kita dan keluarga kita, ya, dan generasi-generasi berikutnya. Nah, tentunya kita tidak tahu sampai kapan umur kita di dunia ini, betul ya? Nah, kalau begitu, berapa sih batasan harta yang kita ingin kumpulkan selama kita hidup? Tentu kita tidak ada yang tahu. Kenapa? Kalau kita berhenti sekarang, takutnya nanti kita tidak cukup untuk biaya hidup kita sendiri bahkan. Oleh karena itu, kita akan kerja terus produktif selama masih masa produktif. Kita bekerja mengumpulkan
harta atau aset. Nah, pada saat waktunya kita tiba-tiba dipanggil berpulang, harta ini bagaimana? Tentunya menjadi harta waris. Nah, kalau harta waris berarti harta ini akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Oke, nah itulah yang disebut dengan harta waris. Dan pada proses transfer ini kita lihat tadi ada berbagai macam kendala yang bisa terjadi. Nah, sebetulnya ada 4 kendala yang bisa terjadi. Itu ada 4P. Apa itu? Yang satu adalah tentang pencarian hartanya. Yang kedua adalah tentang pencairan hartanya. Yang ketiga adalah tentang pembagian hartanya. Yang keempat adalah pengurang hartanya. Nah, itu adalah potensi kendala yang bisa terjadi dalam hal proses transfer harta waris. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kendala atau meminimalkan kendala tersebut, maka inilah pentingnya disebut perencanaan transfer harta waris atau disebutnya estate planning. Oke, yuk para planners, bagi yang memang ingin memberikan harta waris pada generasi berikutnya, mari kita meminimalkan potensi masalah yang bisa terjadi, karena itu tentu tidak kita harapkan, bukan keinginan kita, betul kan? Kita ingin memberikan harta yang sebanyak-banyaknya pada generasi berikutnya, tapi kita tidak ingin ada kendala-kendala yang di luar keinginan kita. Oke, nah para planners, kita akan simak di video berikutnya tentang 4P ini masing-masing, apa saja sih masalahnya dan apa solusinya. Tentu yang paling penting adalah solusinya. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan pada teman-teman semua dan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya nanti teman-teman dapat notifikasi tentang video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!